Encok, pegel, linu, suka, lemah, letih, lesu. Kalau Anda manusia normal seperti kita berdua ya, kita pasti pernah merasakan yang namanya pegel-pegel ataupun juga linu kata banyak orang. Nah, tapi harus hati-hati karena ternyata benar ya Nas ya, bahwa pegel itu bisa terjadi bukan hanya sekedar karena kelelahan, tapi juga awal dari penyakit yang lebih serius. Begitu kan katanya? Betul. Nah makanya kita penasaran sebenarnya bisa nggak sih kita membedakan antara pegal yang benar-benar serius atau pegal yang memang cuma ya karena kebanyakan olahraga atau kebanyakan duduk. Ya, setuju sekali. Nah, khususnya juga Anda yang mungkin juga ingin berbagi pengalaman sekaligus bertanya, silakan hubungi kami di 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021-2954-6189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Sudah ada Dokter Indah, spesialis dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, Dok. Pagi, dokter. Dokter, mungkin awalnya gitu ya, kalau kita bicara pegal, kan kita tahu biasanya ya saya ini mengalami pegal, semua orang pernah merasakan. Sebenarnya apa tapi yang tubuh kita alami saat kita merasakan pegal itu? Betul, jadi pegal itu sendiri sebetulnya adalah suatu manifestasi dari nyeri. Jadi paling sering kan memang nyeri otot. Kalau misalnya ada istilah pegel linu juga. Jadi harus dibedakan apakah pegel itu dari nyeri otot atau nyeri dari tulang dan persendian. Gimana cara bedain? Dari cara bedanya ya ditanya ya, yang sakit sebelah mana gitu. Terus juga bisa kita lihat dengan apakah dengan menggerakkan terasa nyeri, terus dipegang, dipencet rasa nyerinya di sebelah mana. Kalau misal digerakkan baru terasa nyeri, itu lebih ke persendian biasanya Dok ya? Kalau digerakkan digerakkan terasa nyerinya di sebelah mana. Kalau misalnya seringnya di otot kan berarti di tengah-tengah otot. Ini ya. Otot ya? Kalau misalkan di sini biasanya persendian. Atau paling sering itu bahu ya, sini gitu. Memang ada beda-beda Dok, cara untuk mengatasi nyeri-nyerinya itu, tergantung tadi antara otot, persendian maupun juga di tulang ya? Beda-beda karena penyebabnya juga berbeda-beda antara penyebab nyeri otot ataupun nyeri tulang dan persendian. Kalau saya tuh paling sering di sini Dok, itu sebenarnya penyebabnya apa ya? Beban hidup terlalu berat. Hanya. Baiklah, saya tidak menanyakan pada Adrian ya berarti ya. Saya tanya dokter aja. Ya, bisa loh beban hidup itu menyebabkan nyeri otot. Baiklah. Tapi ya, apa sih Dok? Tapi gini, sebetulnya penyebab nyeri otot secara umum ya kan ada banyak sekali penyebabnya. Bisa karena cedera, bisa karena posisi yang salah atau postur yang salah secara berkepanjangan. Juga bisa disebabkan karena proses penuaan atau degeneratif. Kalau infeksi juga bisa, bahkan juga bisa karena efek samping obat sebenarnya. Gitu. Iya. Obat-obat seperti apa nih Dok yang perlu kita khawatirkan? Efek samping obat, kalau misalkan obat kolesterol itu juga ada salah satu efek sampingnya untuk nyeri otot. Tapi yang paling sering memang sih kalau di usia muda sepertinya cedera karena habis olahraga. Setelah selesai melakukan aktivitas fisik, itu biasanya gitu ya, tanpa pemanasan yang cukup dan setelahnya lupa stretching, misalnya buru-buru ya, habis nge-gym buru-buru. Nah, itu biasanya juga nyeri otot. Betul. Baik. Nah, memang Syahnas ini memang dia termasuk olahraga yang cukup intens ya. Jadi freak. Tapi sebelum kita akan berlanjut ke hal itu, kita juga sudah ada yang bergabung pagi hari ini, Dokter Indah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Titi dari Cawang. Mau bertanya apa, Mbak Titi? Mau bertanya, Dok, kalau misalnya kan lagi pegal-pegal nih badannya, terus tiba-tiba kalau misalnya dikerok itu gimana menurut dokter? Bagus apa enggak? Soalnya kalau misalnya badan saya dikerok itu agak enakan, Dok. Oke, terima kasih Titi dari Cawang. Iya, terima kasih Bu Titi. Jadi pertama harus diketahui dulu ini pegal-pegalnya penyebabnya apa gitu. Kalau memang diketahui bahwa pegal-pegal itu tidak disertai gejala-gejala lain yang mengkhawatirkan, sebenarnya tidak ada demam, tidak ada keterbatasan gerak sendi, tidak ada kesemutan atau nyeri yang lain gitu. Berarti kan nyerinya kemungkinan besar adalah nyeri otot. Dikerok selama ini belum ada penelitiannya, cuma memang
membantu untuk meningkatkan aliran darah ke otot yang dikerok itu. Oke. Sehingga akan membuat ototnya lebih rileks. Jadi sejauh ini sebetulnya tidak ada efek samping yang merugikan dari kerokan. Gitu. Selain mungkin uang cepeannya habis itu buat ngerok-ngerok itu sama kulit agak merah-merah dikit ya, kulitnya Dok? merah. Kalau kulitnya sensitif harus hati-hati karena biasanya merahnya agak lama ya, terus jadi itu kan pembuluh darahnya melebar, bisa gatel, apalagi alergi sama balsemnya. Nah, kalau ngomongin balsem berarti itu ada yang dingin, ada yang panas gitu. Tapi sebenarnya panas dan dingin ini berpengaruh apa sih untuk pegal-pegal kita? Itu sebetulnya pengaruhnya untuk relaksasi. Jadi yang distimulasi kan otot saraf di kulitnya ya. Itu akan membuat ototnya rileks gitu. Jadi panas atau dingin bisa digunakan dua-duanya sebetulnya kalau pada nyeri otot. Ada yang dingin-dingin juga tuh sebelah dokter. Emang bisa dipakai nih buat terapi ataupun kalau juga misalkan mengatasi? Ini kalau misalkan pada cedera setelah olahraga atau ketarik gitu. Jadi pada cedera akut itu disarankan memang terapinya dingin dulu. Pada 1 sampai 3 hari pertama. Ini paling gampang sih memang pakai botol air mineral ditaruh di kulkas ya buat kompres gitu. Gimana tuh cara kompresnya, Dok? Kalau misalnya saya sakit di mana? Tangan deh. Ya, saya tangan gini ya. Bisa seperti ini dulu. Jadi ada kayak dipijet juga gitu ya, Dok? Ada efek digerakkan sesuai arah ototnya. Kalau misalnya yang sakit di persendiannya, kan mungkin aja cedera ligamen atau tendon, ditaruh aja di sini 15 menit. 15 menit. Gitu. Lebih bagus mungkin pakai memang pengkompres dingin yang memang lebih ini ya, karena ada daya sebetulnya. dinginnya bisa lebih tahan lama gitu loh, Dok. Betul, di luaran juga dijual kan cold pack gel. Iya. Oke, kalau ininya buat handuknya? Buat ngelap kalau nggak basah. Saya kira ada ininya. Dok, tapi tadi itu hanya berlaku untuk 1 sampai 3 hari pertama setelah kita mengalami rasa nyeri atau cedera itu ya, Dok. Tapi sebegitu setelahnya kita bukan dingin justru, tapi yang hangat ya. Benar, hangat. Hangat bukan panas ya, nanti melepuk. Kalau panas hati-hati. Hati-hati. Baik, ini juga tadi mungkin sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo. Selamat pagi. Halo. Ya, halo. Wah, maunya sama suara perempuan nih. Mas Rizky di Surabaya, selamat pagi. Mau tanya apa? Ya, gini, saya langsung aja ya ke dokter. Gini dok, saya mau tanya, kalau pas saya sedang olahraga nih, olahraganya ini lumayan berat, taekwondo gitu ya. Itu kadang di kaki, yang di bawah, yang di belakang nih, bahasa Jawanya kayak kentol gitu. Itu kalau sudah pegel itu sampai nyeri banget gitu. Karena gerakan di taekwondo itu ya, Mas ya? Iya. Oke. Di belakang lutut ya tadi? Bukan di belakang lutut, jadi di kaki bagian bawah itu di belakang yang tulang kering ini kan ada kayak daging gitu. Iya. Apa namanya? Betis gitu ya, tendon? Iya, betis betul. Betis. Oke, itu yang sakit. Itu gimana ya caranya dok supaya menanggulanginya? Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Terima kasih Mas Rizky. Wah, baik sekali ya olahraga taekwondo ya. Wah, itu jadi kebiasaan olahraga itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sehat. Jangan berhenti ya, terus diteruskan. Tapi memang harus diingat untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga. Jangan langsung nendang-nendang aja ya. Jadi harus pemanasan dulu paling tidak 15 menit, lari-lari kecil, stretching. Dan juga setelahnya. Gitu. Kalau untuk stretching bagian betis, gerakannya sebetulnya gampang ya ditarik seperti ini nih. Gitu. Sampai terasa betisnya. Tarik seperti ini. Berapa lama dok?
2 kali 10 hitungan. 2 kali Minimal. Boleh diulang lagi sampai 3 sampai 5 kali. Iya, iya. Jadi banyak-banyak stretching sebenarnya baik aja ya, Dok? Baik untuk meningkatkan fleksibilitas otot. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita pegel karena kan kita aktivitasnya banyak gitu. Biasanya kalau orang-orang perkantoran itu banyak duduk, ya kan? Kalau misalnya pegel saat duduk itu gimana stretching yang tepat sih, Dok? Apa saya harus berdiri atau gimana? Kita mau gerakan stretching sedikit? Betul. Jadi kalau pada pekerja kantoran terutama banyak lama di depan komputer, lebih dari 2 jam sehari itu disarankan tiap 1 jam stretching. Karena kalau terus di satu posisi yang sama, otot-otot punggung, leher akan kaku. Ya, pertama untuk otot leher ya, itu seperti ini nih, stretchingnya paling gampang. 2 kali 10 hitungan. 10 hitungan, kanan, terus kiri. Terus kiri. Oke. Oh, ini enak juga. Sambil Jadi ini, sambil ketarik sini. nafas. Tarik nafas dulu, terus pas sambil hembuskan nafas. Baiklah. Oke. Terus Enakan begini. Terus oleh ke kanan, oleh ke kiri. Tapi pelan-pelan ya. 2 kali 10 hitungan. Tadi kan cepat. Pokoknya apapun lah sepertinya yang membuat kita lama di dalam satu posisi, sebaiknya kita ubah gitu ya, Dok. Dengan berdiri kalau juga ya. Kalau untuk punggung juga, bisa berdiri nih. Ini. Jadi kan jangan terlalu lama, jangan duduk terus-terus, otot punggungnya kaku. Baik, nah ini ada contoh gerakan sederhana untuk stretching atau peregangan yang bisa Anda pelajari di rumah. Setidaknya ada 8 gerakan dari mulai punggung, leher, ke kiri kanan, kemudian juga otot-otot bahu kita. Yang intinya adalah supaya kita tetap merasa fit, badannya tidak kaku. Oke, kalau badannya sudah kaku, sudah tidak kaku, berarti kita sudah siap untuk melanjutkan apa yang kita lanjutkan hari ini gitu ya. Iya, betul. Kan sudah tidak tegang. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi untuk menghilangkan pegal-pegal.